Zainuddin. Pak Zainuddin, kami merasa bersyukur juga mendengar kabar dari keluarganya Pak Zainuddin gitu ya Pak ya, kerabat dekat dari Pak Zainuddin dinyatakan bahwa satu keluarga telah sembuh gitu Pak dari COVID-19. Bisa diceritakan Pak Zainuddin seperti apa? Ya, awalnya begini Pak Aska. Jadi waktu itu adik saya itu berasa mulai tenggorokannya rada sakit. Kemudian dia pergi ke dokter THT. Itu persisnya tanggal 19. Nah, setelah pergi ke dokter THT, ternyata dokter THT harus antigen dulu. Nah, setelah di antigen, ternyata adik saya ini dinyatakan reaktif. Kemudian istrinya ikut juga di antigen karena mau periksa juga. Ternyata reaktif juga. Nah, terus dia bawa anaknya, yaitu anaknya yang perempuan, itu kebetulan adalah atlet pemain bulu tangkis. Nah, kebetulan juga dia sekalian di antigen, ternyata dia negatif. Tidak ada tidak terbaca dia punya ini antigennya. Nah, sesudah itu adik saya merasa sedikit kaget mendengar bahwa itu dinyatakan positif. Kemudian tanggal 19-nya, waktu itu, langsung tanggal 20-nya, dia langsung pergi ke dokter. Ke rumah sakit, langsung diperiksa, di swab. Di swab, PCR, ternyata mulai dari orang tuanya, adik saya positif. Terus istrinya positif. Terus kemudian anaknya, yang perempuan, wanita itu, ternyata positif juga. Nah, jadi satu keluarga empat-empatnya positif ya Pak Zainuddin ya? Kakaknya pun positif. Tapi setelah itu saya udah beritahu, coba sekalian periksa besoknya paru-parunya di ronsen. Nah, ternyata empat-empatnya setelah di ronsen ternyata semua bagus, tidak ada asap di dalam kabut di dalam paru-parunya. Nah, itu yang satu membuat dorongan saya, jadi saya yakin bahwa ini bisa kita sembuhkan. Jadi ini luar biasa juga Pak Zainuddin sebagai kakak tadi ya Pak Zainuddin ya, karena sudah mengetahui dari manfaat Ciapo tadi, berarti langsung menginformasikan kepada adik Pak Zainuddin untuk mengkonsumsi Ciapo. Itu seperti apa Pak? Nah, jadi pertama-tama karena anaknya yang perempuan itu seorang atlet di bulu tangkis, pada tanggal 21 sudah cuti dari pelatnas November. Nah, saya kasih minum Ciapo karena saya lihat ini bahaya, karena dia harus menjaga staminanya, kemudian menjaga prestasinya seorang apalagi atlet nasional bulu tangkis, apalagi atlet nasional ya, dia sudah mempunyai sedikit agak ada nama gitu ya. Terus akhirnya, nah saya berasa sadar bahwa ini dia main badminton ini cari lapangan di luaran, sewa sana, sewa sini, sehingga rentang sekali terhadap penularan COVID ini. Nah, belum dia main game, main apa segala itu. Jadi lebih gampang terpapar gitu Pak, karena aktivitasnya di luar latihan rutin tadi gitu ya Pak? Ya, saya khawatir. Nah, kemudian saya suruh minum Ciapo. Nah, setelah dia minum Ciapo hampir 25 hari, ayahnya saya suruh juga minum, tapi ayahnya tidak minum. Karena ayahnya bilang dia minum jahe merah berikut vitamin-vitamin. Yang lainnya tidak minum, hanya yang wanita itu. Nah, setelah sudah terkena positif, nah disitulah baru mulai pagi, sore kita kasih minum Ciapo. Jadi untung gerak cepat juga ya Pak Zainuddin langsung menginformasikan kepada adik tadi gitu ya Pak ya? Ya, karena saya lihat sudah dinyatakan positif empat-empatnya. Nah, saya bilang sama adik saya, cepat ambil obat ke dokter itu, minta resepnya, ambil obatnya. Nah, dokter kasihkan ambil obat antibiotik dan antivirus, berikut vitamin-vitamin. Nah, di samping itu saya perlu daya imunnya supaya kuat. Nah, saya kasihlah suruh minum Ciapo pagi sore. Ternyata hari pertama, hari kedua dia sudah hampir tidak tahan, Pak Reska, karena tidak bisa napas. Saya bilang kalau kamu masih bisa napas, kamu bertahan. Saya yakin bahwa dia bisa akan sembuh. Karena saya sering bantu teman-teman yang kena COVID semua sembuh.
Iya, terus sebelumnya kan Pak Zainuddin juga pernah berbagi cerita Iya. bersama kita gitu ya Pak Zainuddin ya. Betul. Kerabat Pak Zainuddin yang ada di Kalimantan sana berhasil melewati fase kritisnya pada saat itu ya Pak ya. Iya. Nanti kita akan juga Pak Zainuddin, kalau sebelumnya tadi Pak Zainuddin sempat bercerita kepada kita semua mengenai riwayat kerabatnya Pak Zainuddin ya, kebetulan adik ya Pak ya. Adik kandung. Adik kandung dari Pak Zainuddin yang satu keluarga dinyatakan positif COVID-19. Sebelum kita melihat hasil labnya, Pak Zainuddin tadi sempat terhenti sejenak mengenai ceritanya. Awal muasalnya itu dari anaknya tadi yang paling bungsu ya Pak ya? Iya. Yang merupakan atlet nasional tadi, itu awal Betul. terpaparnya begitu Pak? Iya, terpapar. Tapi yang bersangkutan OTG begitu? OTG. Jadi pertama-tama dia sudah mulai berasa sejak antara tanggal 16-an sudah berasa. Penciumannya sudah mulai hilang. Nah, tapi tidak ada gejala sama sekali karena dia seorang atlet, dia merasa sehat saja. Nah, dari situlah mulai menulari karena tidur sama maminya. Nah, sesudah itu berasa, wah ini kelihatannya nelennya agak sakit, penciumannya sudah kurang. Nah, buru-burulah pergi ke THT itu. Nah, sebelum masuk ke THT ada peraturannya, prokesnya itu harus di antigen. Karena dokternya tidak bersedia untuk melayani kalau tidak ada antigen. Berarti harus di antigen dulu gitu ya Pak ya? Antigen dulu. Nah, setelah di antigen, nah di situ baru semua 3 orang itu ngikut, tapi abangnya nggak ngikut, 3-3-nya itu. Nah, tapi yang kagetnya saya setelah di antigen, anaknya ternyata negatif. Loh, kok dia yang merasa sakit, kenapa dia yang negatif itu? Nah, terus akhirnya orang tuanya, ayahnya, udah sekalian dah antigen juga mau periksa. Begitu di antigen, ternyata reaktif. Baik, jadi artinya dari awalnya tadi diperiksa, ternyata anak perempuan yang paling kecil tadi, ternyata negatif ya Pak ya awalnya gitu. Tapi karena bersangkutan adalah OTG, ternyata sudah menularkan kepada ayah, ibu, dan kakaknya tadi. Nah, sekarang kita lihat Pak Zainuddin. Pak Zainuddin, rentang waktu berapa lama atau membutuhkan waktu berapa lama setelah pasien tersebut yang merupakan adik dari Pak Zainuddin dinyatakan positif, kemudian mengkonsumsi nutrisi alami Ciapo ini? Jadi awalnya itu adik saya setelah dinyatakan positif, maka dari hari pertama terus saya suruh pagi dan malam minum Ciapo. Setelah hari pertama minum Ciapo itu pagi sore, nah, hari keduanya masih terasa badannya masih terasa panas, tidak bisa tidur, sampai panas dingin, sampai dia pesan sama saya, kalau bisa, Kak, jangan sampai kena COVID. Kalau bagi orang-orang usia yang di atas 60 bisa nggak tahan. Saya aja hampir nggak tahan ini. Saya napas sampai susah, sampai nungging dia tidurnya, tengkurap. Itu usia berapa adiknya Pak Zainuddin? 67. 67. Nah, kemudian waktu saya karena penuh keyakinan bahwa ini insya Allah akan sembuh, Pak. Karena apa? Karena saya sudah banyak nolong orang. Kenapa adik sendiri saya nggak bisa tolong? Dan saya punya keyakinan kuat sekali. Nah, saya minta tolong pada saat itu dengan Pak Sinse. Sinse tolong bantu dorong moral supaya dia tahan. Nah, Sinse sempat bicara di telepon HP. Nah, itulah sampai nggak ada suaranya. Ngomong aja udah nggak mau dia. Karena suaranya sudah terengah-engah gitu Sinse ya. Terus kedua, dia sudah tidak ada nafsu makan. Badannya lemes sama sekali. Terus BAB. Penciuman sudah tidak ada. Jadi artinya gejala-gejala COVID itu udah muncul semua ya Pak ya? Terutama penciuman. Semua empat-empatnya penciumannya tidak ada. Begitu sudah minum Ciapo pagi sore, dan antibiotiknya diminum bersamaan, terus kemudian antivirusnya itu dia minum dengan vitamin. Nah, hari kedua mulai agak lumayan, hari ketiganya agak sudah bisa keluar berjemur. Hari keempatnya sudah mulai dia rasa enak di badannya, selera makan sudah ada. Itu hampir tiap hari saya suplai terus makanan.
bawain ke dia. Saya kasih makanan yang enak-enak, tetap dia nggak bisa makan. Karena mungkin juga indera perasa dan penciuman udah tidak terasa lagi gitu ya Pak ya pada saat virus itu masih tidak ada. ada selera. Nah, terus kemudian setelah cepat sekali, nah saya yakin dengan dibantunya dengan minum nutrisi Ciapo ini, maka daya imunnya akan kuat karena dia bisa melawan itu virus-virus COVID yang di badannya itu. Berapa banyak Pak yang dikonsumsinya dari pagi hari atau dari malam sore hari? satu. Jadi pagi satu, malam satu. Empat-empatnya semua minum. Nah, hari kelima sudah dia nyatakan bahwa sudah selera makannya enak. Saya kasih bawain bubur kacang hijau. Dia bilang katanya luar biasa nikmatnya katanya. Karena sudah mulai bisa ngerasakan gitu ya Pak ya? Merasakan. Nah, sesudah hari keenamnya itu dia sudah mulai berani olahraga ringan-ringan di rumah itu. Sekalian berjemur gitu ya Pak ya? Iya. Nah, terus hari ketujuh sudah mulai betul-betul sudah pulih kembali dan merasa sehat badannya. Nah, jadi sedangkan anak yang perempuan ini perlu olahraga. Dia tidak boleh sama sekali tidak olahraga. Karena ototnya sudah terbentuk. Kalau sampai dia 1 minggu aja tidak olahraga, itu akan susah mengembalikannya. Nah, terus dia mau olahraga, tanya dulu sama dokternya. Dokter yang pelatnasnya. Apalagi atlet nasional badminton lagi ya Pak ya? Iya. Kemudian bisa nggak olahraga? Coba tes PCR. Makanya di tes PCR-nya beruntun deh. Supaya jangan sampai ada penularan kepada yang lain. Itu kita jaga. Terus saya juga pesan sama adik saya, hindarin pergaulan kumpul-kumpul dengan orang banyak. Karena kasihan kita kalau sampai nularin yang lain. Nah, disitulah dijaga prokesnya terus. Karena tidak semua orang juga memiliki kekuatan tubuh ya, terutama imun ini untuk mengantisipasi virus itu sendiri. Nah, kemudian Pak Zainuddin setelah dikonsumsi secara rutin, baik itu selama mengalami pandemi COVID-19 tadi, sekarang bagaimana? Apakah tetap melanjutkan konsumsi Ciapo atau hanya Stefani saja? Semua ya, tetap masih minum, tapi tidak pagi sore, paginya saja. Jadi untuk maintenance tadi ya Pak ya? Maintenance saja terus sambil dia cek lagi, kemudian ternyata tidak ada kelainan dan merasa sudah kembali lagi sehatnya. Jadi tiap pagi sekarang tetap minum satu-satu. Baik, jadi artinya kalau kita mendengarkan cerita dari Pak Zainuddin, selain juga mematuhi aturan dokter ya Sinse ya, aturan medisnya, baik itu dari PCR-nya sendiri, kemudian juga petunjuk teknis bagaimana mengantisipasi COVID, dan yang paling penting adalah didukung dengan nutrisi alami Ciapo. Jadi sekali lagi, jangan sampai nanti salah berpikir gitu ya Sinse ya, ini Ciapo bukan obat, melainkan nutrisi dalam tubuh kita, jadi bisa membantu tubuh kita menghasilkan energi yang luar biasa, dan tubuh kita sendirilah yang menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Pak Zainuddin, ini apa nih ungkapan yang luar biasa terkait dengan nutrisi alami Ciapo ini, terutama kepada Sinse Lim? Ya, saya pertama ini dengan konsumsi nutrisi Ciapo ini betul-betul merasa badan kita merasa fit sekali, dan merasa segar, ya, dan terasa sekali di badan saya ini kayak seperti full saya punya ininya, tenaga itu. Ibarat baterai full charge ya Pak? Full charge. Karena saya dalam usia 74 sekarang ini, ternyata tidak ada keluhan sama sekali di badan saya. Saya sudah konsumsi nutrisi Ciapo ini 2 tahun Pak Reza. Saya sudah. Tidak terasa. 2 tahun ya Pak ya? 2 tahun saya. Dari sebelum pandemi ya Pak ya? Iya. Dan saya minum terus, malam saya karena yakin, saya minum tiap pagi 1, malam 1. Terus secara rutin saya minum, dan ternyata efeknya luar biasa. Pak Zainuddin, tadi Pak Zainuddin katanya ingin menyampaikan ada pesan mama gitu ya, atau pesan ibu gitu ya Pak Zainuddin. Seperti apa Pak Zainuddin? Ini betul-betul bagi saya ini sangat terharu atas kesembuhan adik saya. Karena almarhum ibu saya sebelum meninggal itu di pangkuan saya, Pak Rizka. Dan dia pesan sama saya, tolong jaga adik kamu ini yang kecil. Karena dia ditinggal oleh papinya umur 8 bulan sih. Betul-betul harus kamu urusi. Nah, di situ saya terpanggil, dan sampai terakhir ini tetap saya jaga adik saya. Karena pesan dari ibu saya. Sampai dia, pesannya ada 3. 1, kalau sampai meninggal, ibu saya katanya tolong dikuburkan di sebelah suaminya. Terus kedua, tolong kalau adik kamu mau nikah, urusin. Ketiga, kalau sampai kamu ada rezeki, punya uang, belikan dia rumah. Kasihan.
karena dia ditinggal orang tuanya umur 8 bulan, tidak mengenal. Di situ saya terharu. Nah, dari situlah tiga-tiganya permintaan ibu saya, alhamdulillah semua saya penuhi, Pak Rizka. Nah, disinilah saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sinse. Yang mana bertepatan percis waktu giliran swabnya, PCR-nya, pada tanggal 8, percis itu hari ulang tahun saya, Pak Rizka. Jadi sangat berkah sekali gitu ya Pak. Saya sembari minum ya Pak Zainuddin ya. Itu yang betul-betul saya terharu dan berkesan, Pak Rizka. Itulah hadiah ulang tahun saya. Sampai saya berdoa kepada ibu saya bilang semua saya sudah penuhi permintaan almarhum ibu saya. Itu yang saya terima kasih, Sinse. Luar biasa. Pak Zainuddin nih, pesan singkat nih kepada pemirsa di rumah, terutama terkait dengan COVID-19. Ya, saya baru terakhir juga membantu teman saya yang di Samarinda lagi. Saya kasih tahu sama teman saya, tolong kamu siap-siap Ciapo taruh di freezer. Karena perjalanan Jakarta Samarinda itu makan waktu 3 hari. Kamu ada uang, simpenlah Ciapo di dalam freezer. Sewaktu-waktu dibutuhkan, kamu cepat atasi dengan bantu Ciapo. Jadi artinya sedia amunisi sebelum perang ya Pak ya? Nah, ternyata diikuti, kebetulan bapaknya dan anaknya kena COVID. Positif kena COVID, terus ada Ciapo, kemudian dia minum, tambah dengan obat dokter, ternyata dalam waktu 10 hari sudah pulih kembali. Padahal itu orang tuanya menderita penyakit diabetes, usianya sudah 78, ya punya penyakit jantung. Ternyata sekarang terima kasih sekali atas minum Ciapo ini. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan oleh pemirsa di rumah. Sekali lagi terima kasih Sinse Lim Suryadi. Semoga sehat selalu Sinse, doa kami. Dan juga Pak Zainuddin semoga sehat selalu dan sampaikan salam kepada keluarga atlet kebanggaan kita, atlet nasional badminton kita yang merupakan salah satu putri terbaik Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bapak. Dan juga terima kasih bagi pemirsa yang telah bergabung bersama kami di sore hari ini. Mengingat terbatasnya waktu kita di sore hari ini, jika pemirsa di rumah ingin melakukan konsultasi langsung bersama Sinse Lim Suryadi, dapat menghubungi nomor telepon dan juga alamat yang tertera di layar kaca. Jadikan nutrisi alami Ciapo sebagai benteng utama kita dalam melawan virus dan penyakit dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Reska Herlambang, salam hidup sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih.